Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Arsanti dengan NPM 2301032018. Saya di sini akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Pembelajaran Terhadap Prestasi Hasil Belajar Siswa di Sekolah Dasar. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Orang tua merupakan penanggung jawab utama dalam pendidikan anak-anak. Dimanapun anak tersebut menjalani pendidikan, baik di lembaga formal, informal, maupun non-formal, orang tua tetap harus berperan dalam menentukan masa depan pendidikan anak-anaknya. Peran orang tua dalam kehidupan anak sangat penting, terutama di bidang pendidikan. Orang tua sebagai sekolah pertama bagi anak sangat berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, orang tua harus memotivasi anak untuk terus belajar, membimbing anak ketika di rumah, dan memperhatikan kegiatan-kegiatan anak ketika di sekolah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Ada 3, yang pertama itu bagaimana peran orang tua dalam meningkatkan pembelajaran siswa di sekolah dasar. Yang kedua yaitu ada sejauh mana keterlibatan orang tua berpengaruh terhadap prestasi hasil belajar siswa dan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat peran orang tua dalam pembelajaran siswa. Dan yang ketiga yaitu ada upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran orang tua dalam mendukung pembelajaran siswa di sekolah dasar. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pengertian orang tua. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya. Karena dari merekalah anak-anak mula-mula menerima pendidikan. Keluarga yaitu sebuah masyarakat kecil yang di dalamnya terdiri dari anggota individu yang saling melengkapi. Hak dan kewajiban orang tua terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 7 menyatakan bahwa orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya. Yang selanjutnya yaitu ada pengertian prestasi. Prestasi belajar merupakan salah satu indikator pencapaian tujuan nasional pendidikan. Prestasi dapat dicapai dengan mengandalkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual, serta ketahanan diri dalam menghadapi situasi segala aspek kehidupan. Karakter orang tua yang berprestasi adalah mencintai pekerjaan, memiliki inspirasi dan kreatif, berpantang menyerah, serta menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh. Yang selanjutnya yaitu ada pengertian anak. Setiap anak memiliki potensi baik sejak lahir. Namun potensi tersebut harus tetap diasah dan disosialisasikan dengan baik agar karakter anak tersebut terbentuk dan berkembang secara maksimal. Di zaman serba digital ini juga anak dengan mudahnya menggunakan media digital. Anak yang dimaksud di sini adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun. Yang selanjutnya yaitu ada peran orang tua dalam meningkatkan prestasi belajar anak. Orang tua dalam meningkatkan prestasi belajar anak yaitu berupa motivasi atau dorongan, karena menurut orang tua siswa, motivasi merupakan dorongan yang memberikan semangat kepada siswa untuk meraih segala prestasi. Dengan adanya motivasi yang kuat, modal utama telah diraih dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, adapun peran orang tua dalam mendukung prestasi belajar anak sebagai berikut yaitu ada 4. Yang pertama pengasuh dan pendidik, yang kedua yaitu pembimbing, yang ketiga motivator, dan yang keempat fasilitator. Yang selanjutnya yaitu ada program orang tua tentang bimbingan belajar anak di rumah dalam meningkatkan prestasi anak. Nah, dalam bidang pendidikan, tidak selamanya pendidikan di sekolah berjalan dengan lancar dan memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan.
berbagai upaya untuk mengatasi problematika pendidikan yang dapat dilakukan, salah satunya melalui kegiatan pendampingan belajar anak yang merupakan bagian dari bentuk pengabdian pada masyarakat. Selain itu, ada orang tua yang membuat anaknya merasa bodoh. Orang tua seperti itu percaya bahwa anak-anaknya mampu memahaminya sendiri dan tidak membutuhkan bimbingan orang tua. Yang selanjutnya yaitu ada kendala yang dihadapi orang tua dalam meningkatkan prestasi belajar anak. Masalah belajar anak adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh anak dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Nah, adapun permasalahan dengan meningkatkan prestasi belajar anak yaitu berasal dari faktor di dalam diri siswa dan di luar siswa. Faktor di dalam diri siswa meliputi kegiatan kondisi yang berasal dari siswa sendiri seperti emosi yang tidak stabil, kurangnya rasa ingin tahu, dan gangguan pada penglihatan dan pendengaran. Yang selanjutnya yaitu ada program meningkatkan pembelajaran dalam menangani kendala-kendala yang dihadapi orang tua. Yaitu yang pertama ada orang tua sebagai guru. Orang tua sebagai guru memiliki tugas untuk mendidik dan mengajarkan anak-anaknya. Oleh karena itu, orang tua harus lebih sadar dalam membimbing dan mengarahkan anak mereka untuk seperti yang dilakukan guru di sekolah agar mereka saling melengkapi dan saling membantu memecahkan masalah ataupun kesulitan dihadapi oleh anak baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, yang selanjutnya yaitu memberikan perhatian dan pengawasan. Nah, pemberian atau pengawasan dari orang tua itu dari anaknya merupakan bagian tertentu yang harus dilakukan oleh setiap orang tua. Perhatian itu dan pengawasan tersebut merupakan rutinitas kegiatan anak di rumah, pemanfaatkan waktu senggang anak, kedisiplinan waktu belajar anak, dan gangguan ataupun hambatan yang dialami oleh anak, pergaulan anak dengan teman-temannya. Yang selanjutnya yaitu ada orang tua sebagai pengontrol. Orang tua hendaknya selalu mengikuti perkembangan prestasi anak saat mengontrol perilaku yang baik di rumah maupun di sekolah, agar orang tua lebih mengetahui sebab dari maju mundurnya prestasi anak serta dapat menyikapi problem yang dihadapi anak secara bijak. Nah, yang selanjutnya yaitu ada memberikan motivasi untuk meningkatkan prestasi belajar anak. Nah, motivasi orang tua kepada anaknya sangat penting dalam meningkatkan minat anak terhadap prestasi belajar pendidikan. Seperti halnya orang tua memberikan motivasi dengan menambahkan pendidikan agama Islam melalui pembinaan ibadah sholat agar anak terbiasa dan termotivasi melaksanakan ajaran agamanya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kajian tentang hasil belajar. Nah, hasil belajar merupakan kulminasi dari suatu proses yang telah dilakukan dalam belajar. Kulminasi akan selalu diiringi dengan kegiatan tindak lanjut. Hasil belajar harus menunjukkan suatu perubahan tingkah laku ataupun perolehan perilaku yang baru dari siswa bersifat menetap, fungsional, positif, dan disadari. Hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu orang tua. Peran orang tua cukup fatal dalam keberhasilan belajar anak. Dimanapun anak menjalani pendidikan, orang tua harus tetap berperan dalam menentukan hasil belajar anak-anaknya. Nah, dalam pencapaian hasil belajar, peserta didik dapat disesuaikan dengan tingkatan peserta didik yang diawali dengan kemampuan yang mudah hingga kompleks. Kemampuan itu diawali dengan mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Nah, yang selanjutnya itu bab 3 prosedur penelitian. Yang pertama ada metode penelitian. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode naturalistik.
Metode naturalistik ini termasuk salah satu dalam pendekatan metode kualitatif, yaitu menggunakan metode kualitatif karena lebih mampu mengungkapkan kenyataan ganda dan lebih sensitif serta adaptif terhadap peran hubungan timbal balik antara peneliti dan responden. Nah, yang selanjutnya yaitu peneliti langsung mengadakan pengamatan atau wawancara, tidak menggunakan teks ataupun angket seperti lazim digunakan dalam penelitian kuantitatif. Nah, peneliti ini langsung berhubungan dengan responden atau ikut berperan dengan masyarakat di lokasi penelitian atau pula berhubungan dengan objek lain. Yang selanjutnya yaitu ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Adapun penelitian deskriptif merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi tertentu. Nah, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Penelitian deskriptif ini menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya. Nah, selanjutnya itu ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah informan penelitian, yaitu sumber tempat untuk mendapatkan keterangan sebuah penelitian. Subjek penelitian ini adalah orang tua dan pihak masyarakat memiliki anak usia 7 sampai 12 tahun di sekolah dasar. Nah, yang selanjutnya yaitu ada populasi dan sampel. Populasi penelitian itu sangat bergantung dengan apa yang diteliti. Definisi populasi adalah keseluruhan kelompok individu, kelompok ataupun objek di mana Anda ingin menggeneralisasikan hasil penelitian. Secara umum, terdapat beberapa jenis populasi yang dikenal dalam penelitian. Yang ada dua, yaitu yang pertama populasi target atau target population. Yang kedua yaitu ada populasi terjangkau atau accessible population. Nah, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Sampel adalah sejumlah individu yang dipilih dari populasi dan merupakan bagian yang mewakili populasi secara keseluruhan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini meneliti menggunakan berbagai metode pengumpulan data, yaitu untuk memperoleh data dalam penelitian ini. Maka penulis menggunakan instrumen pengumpulan data sebagai yang pertama yaitu ada observasi. Peneliti menggunakan instrumen observasi karena sistem pengamatan yang mana peneliti hanya mengamati yang bersangkutan dengan peneliti saja. Nah, yang kedua yaitu ada wawancara. Pada penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan untuk wawancara terstruktur pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pernyataan-pernyataan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan. Responden diberi pertanyaan yang sama, kemudian pengumpulan data mencatatnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini bertujuan untuk mendapatkan data langsung dari tempat penelitian seperti buku-buku, foto, dan data yang relevan. Nah, metode ini juga digunakan peneliti agar memperoleh data yang berupa arsip dari dokumen sekolah yang lainnya seperti data orang tua dan data siswa. Nah, yang selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Nah, setelah melakukan pengumpulan data, peneliti melaksanakan analisis data dengan menggunakan model analisis dan Miles ataupun Humberban, yaitu yang pertama ada data reduction atau reduksi data. Yang mereka mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, antar kategori dan sejenisnya. Yang kedua yaitu ada data display atau penyajian data. Nah, setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif,
Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian hubungan antar kategori dan sejenisnya. Nah, yang ketiga yaitu ada consolidation drawing atau verification, yaitu penarikan kesimpulan. Hasil penelitian kualitatif mungkin menjawab rumusan masalah sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah yang dirumuskan hanyalah sementara dan akan berkembang selama penelitian. Nah, yang terakhir yaitu ada teknik menjamin keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif, diperlukan keabsahan data untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitian atau derajat kepercayaan terhadap data dari berbagai segi. Pemeriksaan data yang digunakan dalam penelitian inilah adalah 1. Memperpanjang keikutsertaan. Yang kedua yaitu ada memperpanjang keikutsertaan dalam penelitian ini, yaitu peneliti akan memperpanjang atau menambah durasi waktu kehadiran peneliti di lapangan. Tujuannya untuk memperoleh data yang benar-benar absah atau valid. Nah, yang kedua yaitu ada ketekunan pengamatan. Ketekunan pengamatan yang dilakukan peneliti adalah dengan cara melakukan pengecekan kembali apakah data yang dilakukan tersebut ditemukan salah atau tidaknya. Dan yang ketiga yaitu triangulasi. Triangulasi teknik yaitu teknik keabsahan data. Ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai cara dan berbagai waktu. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.